Saudari dan saudara terkasih dimanapun Anda mendengar dan menonton channel ini, Tuhan memberkati Anda. Pada hari ini gereja memestakan para malaikat agung, dan bacaan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Mari kita dengarkan teksnya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata kepada tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari, orang-orang muda, anak-anak dimanapun Anda dapat menonton channel ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua disatukan dalam pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat-malaikat agung. Ketiga malaikat agung ini memiliki tugas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Malaikat Mikael, nama itu berarti siapa yang seperti Allah, diyakini sebagai panglima bala tentara surgawi. Malaikat Gabriel yang berarti Allah kekuatanku, diyakini sebagai sosok pembawa kabar mengenai misteri Allah, terutama inkarnasi. Misalnya ia datang membawa kabar gembira kepada Bunda Maria. Sedangkan malaikat Rafael yang berarti Allah menyembuhkan, bisa dilihat Tobit bab 3 ayat 17, bab 12 ayat 15. Malaikat Rafael kerap dilukiskan sebagai seorang penyembuh atau tabib, atau dalam bahasa modern dia adalah seorang dokter. Para saudari dan saudara umat Katolik dan Anda yang menonton channel ini, bacaan yang baru saja kita dengar menggambarkan peristiwa yang menarik. Natanael bisa datang kepada Yesus atas peran Filipus. Ketika Yesus melihat Natanael, ia berujar, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Mendengar hal itu, Natanael heran dan bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lebih mengejutkan lagi bahwa sebelum Filipus memanggilnya, Yesus telah melihat Natanael di bawah pohon ara. Bagi Natanael, Yesus yang mengenal dirinya secara demikian adalah Rabi, anak Allah, Raja orang Israel. Yesus lalu menjawab Natanael, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Para saudari dan saudara yang terkasih, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dan hayati dalam kehidupan harian kita. Pertama, Yesus mengenal seluruh hidup kita. Apa yang ada di hati dan pikiran, apa yang sudah dan sedang dilakukan,
keberhasilan dan kegagalan Ia kenal. Karena Dia tahu seluruh hidup kita dan mengenalnya secara rinci, maka Dia juga akan terlibat dalam hidup kita. Kedua, Yesus adalah guru yang mengajar hal-hal yang baik, Anak Allah yang berkuasa menjaga dan melindungi kita. Dia akan selalu berpihak kepada kita. Demikian juga sepatutnya kita tidak merasa berjuang sendiri, tetapi Yesus senantiasa menyertai kita. Ketiga, Yesus mengizinkan kita melihat hal-hal yang lebih besar, seperti yang Ia janjikan kepada Natanael. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Keempat, para malaikat agung adalah sosok yang dipakai oleh Allah untuk membantu kita. Dan mereka ini dijanjikan akan dilihat oleh Natanael. Tentu kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita dapat memohon kepada Allah agar Tuhan berkenan mengutus para malaikat agungnya untuk melindungi kita dari serangan iblis, menyembuhkan kita dari berbagai penyakit, dan menghibur kita dalam kesusahan. Para saudari dan saudaraku terkasih, betapa besar kasih Tuhan untuk kita, betapa luhur segala rencananya untuk menyelamatkan kita. Ia melibatkan juga para malaikat untuk membantu perjuangan hidup kita dalam peziarahan ini menuju kepada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, marilah kita selalu hidup menurut kehendaknya dalam kehidupan harian kita. Menyembah Allah melalui ibadah yang kita lakukan, berbuat baik kepada sesama dengan berbagi harta milik, dan berusaha hidup dalam semangat persaudaraan dan kasih dengan semua orang. Kita juga sanggup atau kita juga bisa memohon bantuan para malaikat untuk mendoakan kita di hadapan Allah. Dan kita juga dapat dan bisa meminta kepada Yesus agar diperkenankan untuk melihat hal-hal yang besar, untuk meneguhkan perjuangan panggilan iman kita kepadanya. Semoga bacaan hari ini dapat menguatkan kita dalam segala situasi hidup kita. Tuhan memberkati Anda. Salam.